Selamat datang di Fajar Syah Guritno YouTube channel. Ini jujur channel saya pribadi dan baru pertama video yang saya buat. Dan karena saya baru pertama, belum pengalaman, saya bawa saudara saya, Uncle Bobo. Uncle Bobo, yes, Uncle Bobo. Kita sama-sama tinggal dan kerja di Singapura mulai tahun berapa, bro? 10 tahun yang lalu mungkin? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau saya asli tulen Indonesia, warga negara Indonesia. Itu kalau saya ya. Tapi kalau Mr. Uncle ini Kalau saya ya, itu Gimana, memang kelahiran Singapura dan dibesarkan di Indonesia. Ya cuman ketika kita kembali ke Singapura itu bersama-sama dengan Mas Fajar ini. mantap. Ya, Mantap. alhamdulillah. Kita mulai dari bawah ya, bro ya. Kita mulai dari bawah. Suka dan duka, deru dan debu ya. Dah, itulah. Itulah dulu tempat tinggal kita nggak kayak gini suasananya. Oh iya, Iya, dulu nggak kayak gini. Gimana lihat. Lihatin bos. SDB apartemen Singapura nih. Ya, kayak gitu tuh. Oke, guys. Mungkin para viewersnya Mas Fajar ya belum tahu Uncle Bobo. Uncle Bobo hanya ingin memberitahu kalau misalnya kalian pergi ke channelnya Uncle Bobo melakukan aktivitas seperti makan-makan dan kehidupan orang Singapura sebagai umumnya. Nah, sekarang nih Mas Fajar sini. Kalau channelnya Mas Fajar gimana? Aku juga mau tahu gitu kan. Apa yang harus kulakukan di dalam video kamu gitu. Bagi kalian yang mungkin baru dengar Uncle Bobo, subscribe, oke? Subscribe. Makasih, kongsi. Tonton channelnya dia dan Iya. juga tolong subscribe channelku, tonton channelku. Oke. Nah, jangan khawatir, kita pasti akan berikan konten-konten yang semoga menarik. Dan oke, sekarang poin pertanyaanmu ya, bro ya. Pertanyaanku. Oke, jadi intinya channelku ini itu sebenarnya sih sharing travel story sebenarnya. Aku tuh suka banget traveling. Jadi oke, perkenalkan dulu ya. Jadi tadi namaku sudah semua. Dulu aku pernah kerja di kapal pesiar. Oke. Namanya Carnival Cruise Line di headquarter di Miami. Jadi dari tahun 2005 sampai 2011. Nah, karena kuliahku pariwisata, bro. Kuliah pariwisata, dan aku emang doyan banget jalan-jalan. Bukan nggak suka, mungkin nggak mampu matematika, IPA ini ya. Aku ikatan IPS. IPS berarti? Aku nggak mau yang negatif lah. Itu Oke. ilmu pengetahuan sosial. Oh, oke. Oke. Aku kirain ikatan pelajar santai gitu. Jangan ya. Bukan ya? Jangan. Oke. Ilmu pengetahuan sosial Ilmu ini, bro, sosial, oke. itu memang mengajarkan kita untuk jadi bos. Oke. Cie. Awesome. Jadi bos. Dan aku Awesome. ngerasa aku suka jalan-jalan. Oke. Kuliah apa ya? Akhirnya aku kuliah pariwisata. Keren. Mungkin some people ngerasa kayak mau jadi apa sih di pariwisata? Kerja di hotel atau kerja di travel agent gitu ya? Enggak dong. Kebanyakan orang mikir kayak gitu sih. Maksudku enggak, bukan berarti salah total, tidak. Mungkin itu tahap awal iya, tapi bukan itu satu-satunya gitu loh. In fact, kenyataannya kuliahku itu tourism entrepreneurship. Jadi kalau di Indonesiain usaha perjalanan wisata gitu lah. Jadi untuk jadi pengusaha di pariwisata. Jadi oke, tadi ya aku suka travel, sekolahku itu, dan aku kemudian kerja di kapal pesiar selama 6 tahun gitu ya. Jadi aku sempat keliling lah lumayan, alhamdulillah. Amerika, Bahamas, Karibia, negara-negara kecil itu banyak loh, negara-negara yang aku nggak pernah tahu, bro. Terus habis itu dari 2011 aku resign. Nah udah, habis itu langsung ke Singapura dengan Uncle Bobo ini. Kita berdua berjuang bersama-sama, suka dan duka bersama. Suka dan duka. Tinggal dalam kamar yang luar biasa luas, ya kan? Perjuangan. Termasuk YouTube ini juga perjuangan ini. Kita proses ini. Oke, sekarang kenapa sih aku nggak buat dari dulu? Padahal kalau tadi aku bilang ya, aku suka travel, sharing travel story itu konten. Jadi seperti yang dikatakan sama Mas Fajar tadi kan, dia kan suka travel. Udah keluar negeri kemana aja gitu kan. Masalahnya sekarang di saat corona gitu kan. Yang mau ditampilkan di video YouTube itu apa gitu? Apa yang ingin kamu lakukan di saat corona seperti sekarang ini? Oke bro,
Iya betul juga sih. Sebenarnya ada penyesalan. Ada penyesalan. Terutama dulu waktu kerja kapal pesiar bro. Sebenarnya banyak yang aku bisa tampilin. Iya. Banyak anak Indonesia pengen kerja di kapal pesiar loh. Pastinya. Pastinya. Apalagi mereka-mereka yang sekolah pariwisata. Iya. Coba aja. Karena kerja di kapal pesiar itu benar-benar kayak penggeblengan kalian untuk jadi seseorang yang kuat lah ya. Perjuangan betul-betul pengorbanan. Di saat yang sama dapat duit lumayan gede. Kalau diukur dalam kurs Indonesia, kemudian pengalaman dan jalan-jalan. Tapi gini bro, Yang jadi masalah? oke, malu, Cibiran dari orang. makian, Ah, oke, itu dia. itu jadi masalah. Bener loh Itu bro. dia. Gengsi. Gengsi, bener loh bro. Nggak pede. Ya banyak lah. Ini tapi semua tadi ya. Jadi apa tadi? 4 sehat 5 sempurna ya. Malu, cibiran, makian, nggak pede. Iya. Yang sempurna itu Satu paket lah, satu satu paket, gengsi dan tambah malas kan. Iya. Yang dilaluin oleh semua YouTuber kebanyakan kayak gitu sih rasa-rasanya Iya. di awal-awal. Betul. Tapi aku terus berpikir bro, Gimana? makanya aku buat sharing travel story. Kalau aku dulu belajar ya, kalau kita dilihat dari terminologi travel itu nggak melulu harus jalan-jalan yang kayak happy, dan nggak melulu harus backpacker, nggak melulu harus yang namanya leisure gaya sultan, nggak melulu bro, nggak melulu. Travel itu sendiri kalau terminologi salah letter lux ya, konteks travel artinya itu adalah jalan ya, Berpergian. berpergian. Jadi kalau mau aku buat semakin sederhana, as soon as you step out of your door, jadi ketika kamu keluar dari rumah kamu udah travel deh. Dan sekarang Sesimpel itu ya. ya, dan sekarang ini aku follow Uncle Bobo loh. Dia mau nunjukin Singapura. Aku udah lama di Singapura 11 tahun bro, 11 tahun kita 11 tahun lebih ya, kurang lebih lah ya. Iya. Dan Singapura ini for your info negara kecil. Ada temen yang bilang negara miskin bro. Gimana bro? Singaporean dibilang negara miskin. Gimana bro? Perasaanmu gimana bro? Ada temenku Gini. bilang gitu bro. Gini, kita lihat dulu keadaannya gimana. Seperti Mas Fajar pernah terangkan ke aku, jika kekayaan alamnya gitu ya, kita bandingkan dengan Indonesia ya, mungkin kita akuin. Itu pun mungkin. Kita bro, ya. akuin Singapura itu miskin dari sumber daya alam. Yes. Ini Mas Fajar bilang sama aku setuju. Yes. Tapi kalau dalam bidang ekonomi, kalau kita membicarakan tentang pendapatan, giliranmu bos. Pendapatan Nggak, gimana? menurut aku gini, kita objektif ya. Ya. Kita tidak sedang membandingkan menjelekkan siapapun. Enggak Tidak. ada. Ini saya hanya merespon dari salah satu teman saya yang mungkin punya pendapat yang lain dan saya hargain. Oke, saya hargain. Tapi saya juga ingin share atau memberikan pendapat yang lain juga menurut opini saya pribadi. Begini, Kak, tadi aku bilang ya bro, kamu tadi udah sebutin ya, thanks ya bro ya. Ada lagi yang paling penting bro, ini kita bicara harus pada fakta. Faktanya. Ya, dari Jelas. sisi pendapatan kamu tadi bilang. Kemampuan untuk membeli. Yes, pendapatan artinya pendapatan negara dan pendapatan per kapita. Singapura itu adalah satu-satunya the first world country in the region, satu-satunya negara maju di ASEAN. Wow kan? Wow. Jadi Kenapa miskinnya di wow? mana gitu? Wow, kenapa wow? Ini kecil loh. Ah. Dan kita nih orang asing ya. Kalau aku bilang Singapura nih wow karena aku orang Singapura, mungkin kalian masih, kalau Fahad yang bilang ya dia orang Iya. Singapura. Tapi aku orang Indonesia dan aku tinggal di sini dan aku bisa bilang kalian ini negara wow. Nah, wow-nya di mana? Nah, itu tadi karena ini masih corona kan, nggak bisa travel. Jadi ya aku mulai dari yang deket-deket rumah aku dulu lah dengan Singapura, dan aku akan share tentang everything, all about Singapura bro. Awesome. All about. Mulai dari apapun itu, dari sisi mana, dari sisi yang paling mungkin sederhana, nggak masalah. Mungkin bagi kalian yang merasa bahwa konten ini seperti yang tadi aku bilang dulu, aku takut ini dianggap gini bro, takutku dulu gini loh. Mungkin buat sebagian orang ada yang berpikir, alah pamer aja sih nih orang. Tuh ada yang bilang gitu ya. Untuk sebagian orang. Nah, ada lagi sebagian orang lagi yang gini bro, alah gitu aja dipamerin, aku udah kemana-mana, aku udah kesini ke situ. Iya. Aku takut loh bro. Tapi aku sekarang mikir, ngapain aku takut sama kayak gitu-gitu?
dalam setiap kehidupan pasti ada kelompok yang seperti itu. Pasti. Aku Itu pasti. aku yakin viewers Ya. kita nggak ada. Semoga Bahkan di saat kita ada. ngerekam itu mungkin ada orang berpikiran ini dua anak ngapain gitu. Yang lewat-lewat itu ngeliat-ngeliatin, ini ngapain wahai. Betul bro. Beban mental juga ini. Jadi Anda like pastikan ya. Betul. Jadi gini. Tapi yang penting tuh gini, kita jangan fokus ke situ. Ya. Bener nggak? Benar. Selalu akan ada haters, dan haters will always hate. Haters Tapi gonna hate. thanks to you guys, terima kasih kepada haters yang akhirnya itu juga memotivate aku. Karena pada akhirnya apa? Kita kembali pada niat. Saya muslim, luruskan niat, optimalkan usaha. Jadi niat saya adalah saya sharing travel story ini berbagi hikmah. Karena saya yakin ada kalian dimanapun kalian berada mungkin merasakan bahwa sharing saya ini memberikan motivasi dan inspirasi. Benar nggak sih bro? Benar kan? Aku jujur Benar. kalau pernah dengerin kata-kata orang yang mungkin sederhana ya, tapi jujur ya kadang-kadang kata-kata itu buat aku kayak gila. Kayak contoh nih ya, Turki. Ada satu temen ini, adanya Tovan. Kalian juga bisa subscribe dia. Big Di Boss Shisha. Bosman Sisa. Oh, Bosman Shisha, sorry Big Dia Boss. cerita ya, tentang Bosman Shisha. Turki, kejayaan Usmani ini semua, yang mana itu menginspirasi aku. Akhirnya aku jalan ke Turki dan udah berapa kali ya aku ke Turki bro, Yes. gara-gara ceritanya dia. Si Bosman ya. Jadi kalau aku pribadi ya bro, aku selalu positive thinking. Bahkan orang pamer sekalipun itu aku jadikan inspirasi dan motivasi untuk aku bisa seperti dia. Benar nggak sih bro? Benar. Harusnya gitu ya bro ya. Stay positif. Wah, Fakta kayak gitu. mantap. Stay positif. Stay positif ha. Avoid negativity. Yes, bro. Jadi oke, kembali kesimpulannya kembali. Jadi aku sharing travel story yang mana itu apapun setelah aku keluar dari rumah bro. Jadi aku travel nggak harus melulu. Nanti ketika perbatasan ini sudah dibuka, kita bisa travel dengan tenang. Ya. Corona ini selesai, semoga selesai ya. Semoga. Aku bakal travel dan aku ajak kalian juga bareng sama aku, dan aku akan share hikmah apa sih yang aku dapat selama perjalanan. Kayak gitu sih bro. Karena sharing travel story, travel is so wide, broad. We can talk about backpackers. Kita bisa bicara tentang leisure, gaya sultan. Kita bisa bicara tentang culture, history, apapun itu yang akhirnya berguna juga untuk kehidupan kita. Oke, so again, thank you very much Uncle Bobo. Welcome to Fajar Syah Guritno channel. Dan kalau kalian suka dengan sharing hikmah, kalian bisa like dan share komen, atau kalau kalian ingin kita mendiskusikan something else, topik-topik lain yang mungkin menarik buat kalian juga bisa share. Nanti kita bisa discuss masalah itu. Oke, nah sekarang continuity dari kita ini sekarang bro, apa? Ini jam berapa sekarang bro? Kayaknya udah mau jam 10 sih. Waktu Singapura, bener nggak? Iya. Kan? Makanya aku lemes karena aku lapar. Iya, kita belum sarapan soalnya Oke, Wah. kita sama-sama pernah di Surabaya. Kalau aku Ya. asli Surabaya, right? Asli. Jadi kamu tahu sarapan, kalau buat aku sarapan Surabaya apa bro? Sebagian anak Surabaya. Sudah Sarapan tahu yang lah. paling enak apa? Pecel. Dia udah tahu lah. Pasti itu udah pasti. Jadi bisa nggak sarapan pecel di Singapura? Wah, Kita itu. lihat. Nah, Kita itu, lihat. Aku kita ajak lihat lah. kalian ya. Terus yang kedua bro, temanku tadi lagi yang bilang itu, Mhm. setelah aku jelaskan ke beliau bahwa Singapura ini pada kenyataannya adalah negara yang maju, negara yang kaya, negara yang wow, oke. Akhirnya dia bilang gini, tapi nggak bisa nemuin warung di Singapura, harus jalan jauh. Masa sih? Kita buktikan. Siapa?
Jadi gini guys ya, sahabat Mas Fajar, yang mau tahu gimana warungnya Singapura itu sangat berbeda dengan warung-warung di Indonesia. Warung di Indonesia itu kan kebanyakan terletak di tepi jalan. Karena perumahan di Indonesia tuh banyak berderatan di tepi jalan. Just for your information, rumah-rumah di Singapura tuh banyak ke atas guys, bukan ke samping. Jadi tempat makan warung-warungnya tuh banyak di bawahnya. Nah, jadi untuk membuat usaha-usaha di Singapura itu harus memiliki izin. Warung-warung seperti ini nggak akan digusur. Kalau warung-warung di Indonesia kan terkadang kan ada penggusuran karena mereka Satpol tidak PP memiliki. ya, Bu, ya? Ya, Satpol PP, benar sekali. Nah, kalau di sini itu sangat berbeda guys. Ya, segala usaha harus ada izinnya. Nah, kalian mau tahu bagaimana kelanjutan bentuk standar warung di Singapura? Mari kita check it out. Let's go. Right. Okay, yeah. The coffee Alright. With QO with ice, so total how much? 950. 960 ya? 950. Oh 950, alright. Sekitar 95.000 geng. Apa sarapan dulu pak? Akhirnya order berhasil order juga. Ini kayaknya salah satu perbedaan warung Singapura Indonesia juga ya bro ya. Jadi Beda banget. ngantri Ngantrinya panjang. harus ngantri, nggak bisa ngakal-ngakalin ya, nggak bisa kita potong atau seenaknya langsung kayak lagak goblok motong antrian, karena bukan hanya sekedar ditegur loh. Bisa heboh nanti. Iya, bukan hanya ditegur, dipermalukan. Dipermalukan. Sampai kamu tuh dari mana sih? Nggak tahu ngantri ya? Nggak tahu budaya ngantri ya? Ya memang, ya bagus sih. Itu namanya memanusiakan manusia. Jadi kita terdidik untuk punya rasa hormat kepada orang lain. Benar. Benar ya? Benar ya? Benar. Ya resikonya capek ya. Hampir beli apapun ngantri ya. Ya ini warung versi Singapura ya bro. Benar. Bersih loh bro. Bersih banget. Singapura itu semuanya ada standarnya gitu guys ya. Memang bersih banget. Bahkan kalau misalnya kalian ke food courtnya Singapura ataupun hawker center gitu ya bahasa lainnya, itu tuh di sini toko-tokonya pasti memiliki standar yang mana kalian bisa melihat standarnya itu menggunakan alfabet. Ada standar A, ada standar B. Pernah lihat kan? Ada kan? Ada kan? Nah, itu standar yang mana mereka harus mendapatkan izin dari NEA. Jadi NEA ini apa? National Environment Agency. Mereka yang menilai kebersihan. Nah, itu harus ikut standar ya. Dan itu harus mengikuti standarnya Singapura. Jadi kalau misalnya kalian makan di tempat makanan Singapura, kalau ada standar yang mana di bawahnya B yaitu C, apalagi D gitu kan, itu orang Jarang. Singapura tuh jarang mau makan. Aku jarang lihat juga sih. Iya. Ya, aku jarang. Jarang. Dan misalnya Selama kalau 11 tahun ada, aku baru kayaknya sekali aja. Kayaknya loh ya. Tapi aku lupa jarang lupanya. banget sih, jarang banget. Masih A atau B ya bro ya? Masih A atau B. Biasanya orang Singapura tuh kalau udah di bawahnya itu tuh udah nggak mau biasanya. Standar kebersihannya tuh udah diragukan gitu guys. Jadi kita meskipun makanan warung gitu ya. Iya. Ini warung nih. Ini kita makan warung nih. Warung Singapura, warung versi Singapura. Standarnya Singapura. Atau food court atau dipanggil juga hawker gitu ya. Iya. Bahasanya Singapura sih seperti itu. Sarapan pada pagi ini, ya kan? Itu hanya menghabiskan uang sekitaran 25 sampai 27 ribu. Ya, ini setnya kita beli beda-beda. Coba dilihat kan, Pak Haji, di bawah ini makanannya. Nah, setiap set itu datangnya itu dari minuman, mendapatkan mendapatkan roti, sama mendapatkan 2 keping telur setengah masak. Jadi ini nggak
sepenuhnya masak guys. Ini masih cair ya. Tunjukin dong gimana. Mau dibuka kayak gini, ini dong. Nih. Nah, lihat nggak? Jadi Jadi- merica ya. Nah, kecap asin sama merica ini jangan salah ya, ini gratis. Setiap kali pembelian kita dapat. Nah, kita kasih mericanya sedikit sesuai selera masing-masing. Kalau Uncle Bobo sih kayak gini udah pas ya takarannya ya. Beda-beda Kemudian lah. Orang kita- beda-beda lah. Hancurkan. Ini sarapannya orang Singapura sih. Ada Tipikal ya. tipikal banget. Ada beberapa orang Singapura itu suka makan rotinya dicelupin ke telurnya, Bos. Iya. Ya, tapi Aku suka kalau kayak gitu, aku suka kamu kayak suka kayak gitu. Saya suka kayak gitu. Nah, kalau Uncle Bobo suka makan telurnya gitu-gitu aja. Anak-anak fitness kan ya kayak Iya, gitu ya. iya. Telur gitu aja gitu. Jadi, gimana? Mau dihajar sekarang makanannya? Boleh. Ya. Cuman bro, Oke. tadi kamu bilang hanya loh bro. Hanya. Soalnya gini Oke. ya. Ini oke, mungkin untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Ya, Gimana itu? ini kalau kita bicara soal harga tuh relatif loh bro, relatif. Oke. Ini aku sering dengar ya, walaupun aku juga nggak terima ya bro ya, Mhm. nggak terima. Karena aku udah lama di Singapura dan aku dulu juga pernah kerja di kapal pesiar Amerika ya, yang mana cara aku berpikir itu membandingkan sebuah harga tidak dengan nilai tukaran bro. Nilai tukaran uang gitu ya. Iya. Lebih tepatnya. Jadi kalau kamu bilang hanya, mungkin ada dari pemirsa gila. Ini sama teh aja 27.000. 27.000. Padahal kalau kita ke Indonesia, Malaysia, Oh, bahkan aku paham. Thailand, Oh, ini maksud- aku paham, aku Kamu paham. paham ya, paham maksud Paham. ya. Ini cuman berapa bro? Iya, benar. Apalagi di warung, ini warung loh, warung ya, warung. Benar. Kalau kita bicara versi warung ya. Iya. 27.000 bisa makan soto itu bro. Soto bagian tempat di Surabaya tuh aku makan 15.000 pinggir jalan tuh enak tuh bro. Ya oke, tapi gini, kita harus adil. Adil dalam arti membandingkan segala sesuatu harus apple to apple. Yes. Oke ya. Aku setuju juga buat mereka yang di Indonesia menganggap di Singapura ini mahal ya. Mungkin begitu. Karena mungkin sebagian dari kalian membandingkan dengan nilai tukaran. Tapi kalau kita tadi bicara apple to apple, aku tidak mencoba untuk menyanggah pendapat kalian. Ini pendapat pribadiku ya. Kalau aku membandingkan terutama soal harga di antara dua negara, tidak sepatutnya kita membandingkan tidak sepatutnya kita membandingkan dengan nilai tukaran. Tapi kita harus membandingkan apple to apple, artinya harus sama. Artinya kita harus membandingkan berapa harga lokal dan berapa pendapatan lokal. Betul nggak sih bro? Benar. Bro, kamu pernah part time kan? Pernah kerja part time, paruh waktu ya, Yes. di McDonald ya. Yes. Kamu kerja nggak 8 jam kan? Cuman karena masih pelajar kan waktu itu. Oke guys, kalau nggak salah waktu itu tahun 2014. Iya, oh enggak, udah lama bro, 2010. 2010 kan? 10. Aku juga udah Masih agak kecil lupa kamu, aja. masih 16 tahun. Itu pokoknya ketika aku di bawah umur 15 tahun, yang mana kita susah mendapatkan pekerjaan. 15 lah kamu. Di bawah 15 bro, Iya. di bawah 15 tahun. Nah, jadi waktu liburan itu biasanya kita anak-anak Singapura tuh larinya ke Paten. part-time tempat makan kayak gitu ya. Soalnya kita masih belum punya sertifikat ya. Nah. Jadi kerjanya kayak gitu-gitu. Nah, ketika itu pembayaran kita per jamnya aja itu hanya dibayar $4.50. Yang mana uang Indonesia sekitar 45.000 lah. Ya lumayan buat Indonesia bro. Ya, Per jam. makanya aku bilang kenapa ini harganya hanya 25.000, Karena kamu hanya perlu kerja mendapatkan- 1 jam Betul. bisa beli ini gitu bro. Dan masih sisa ya. Ya masih sisa bisa beli yang lainnya gitu. Sekarang tapi berdasarkan peraturan MUM kalau nggak salah ya, mungkin aku salah ya. Sekarang udah nggak ada bro per jam 4,5 bro. Sekarang per jam minimal $7. Karena pemerintah sekarang $6 sampai $7 ya. $6-7 lah, menggalakkan orang lokal yang kerja, karena kalau tidak nanti orang-orang asing yang masuk. Kalau 4,5 itu terlalu rendah, jadi dia 6,7 sampai 7. Berarti aku bicara Kalau untuk sekarang saya setuju. Enggak kan ini mas, gimana? pada zaman itu Ya. bisa katakan 8 atau 9 tahun yang lalu harga Ya. barang jauh lebih murah dengan Ya. sekarang. Ya. Jadi bagusnya Singapura gini guys, ketika harga barang naik, gaji juga naik gitu, standar gaji dinaikkan. Tapi inflasi di sini pun juga rendah loh bro. Oh ya, iya. Aku dari Betul, setuju. pertama datang Singapura tuh harga beras 10 kilo. Aku selalu pakai, kita beras ya, kita orang Indonesia, nasi. Jadi harga beras tuh
10 kilo sorry, itu 14,5 dolar. Tahun 2010 ya, sampai sekarang masih tetap gitu. Bayangkan men, bayangkan men. Sekarang aku nggak mau tunjukin gimana kalau di perusahaan-perusahaan yang kantoran gitu ya, yang gajinya minimal 3.500 ke atas. Anak-anak part time aja, kamu sebulan dulu dapat berapa bro? Kalau rajin ya, uang Indonesia di atas 15 juta Nah, anak part time, anak masih kecil loh, woi. kalau rajin. Oke, artinya kembali ke poin saya tadi, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai tukaran, kayaknya kurang adil ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia yang mau tetap membandingkan dengan nilai tukaran dan kemudian mengatakan Singapura mahal, terserah kalian. Tapi kalau bagi orang Singapura sendiri yang tadi anak part time saja bisa mendapatkan penghasilan seperti itu, harga-harga di sini itu berpatutan atau reasonable atau terjangkau. Betul ya bro ya? Tepat sekali. Setuju ya, setuju. Mantap ya. Oke, sekarang nih sarapan kita sarapan yang tipikal sarapan Singapura ini ya kebanyakan orang Singapura seperti ini karena kita kejar waktu kan. Mereka makannya kayaknya di luar juga ya bro ya, kebanyakan ya. Negara pekerja. Negara pekerja ya, jadi cepet-cepet lah ya. Ya, ini sarapan kayak gini, nanti siang baru yang berat ya. Selain ini ada satu lagi Prata ya bro ya. Iya, kalau misalnya tokonya buka sih, kita lihat nanti gimana. Iya. Next time lah kita bawa. Oke. Alhamdulillah. Oke, guys, tadi kan gini, ada dua perkara yang menyebabkan kita untuk buat video. Yang pertama, mohon maaf, memang di Singapura itu untuk mencari pecel sangat susah. Jadi di wilayah kita warungnya itu nggak ada. Susah lah, Bu. Bukan Memang susah. susah. Memang hampir tidak ada kalau pecel. Tapi ada tuh orang Melayu bilang janganan. Jengganan. Nasi Itu jengganan. kadang-kadang Sih? Sama nggak sama pecel? kadang-kadang itu dibilang gado-gado dah orang sini. Iya. Sama Nah, nggak? Sama nggak yang rasanya? membuat itu sama seperti pecel hanya gara-gara menggunakan sambal kacang. Ah. Cuman itu aja. Cuman intinya dalamnya itu kelihatannya beda lah. Kalau kayak pecel kan ada campuran kacang panjang atau apa kan. Nah kalau itu tuh ditaruh sotong, ditaruh pokoknya bagian yang lain-lain sesuai selera lah kayak nasi padang gitu. Tapi at the end akhirnya ditaruh kuah kacang, itu aja yang kelihatan sama. Tapi kalau kataku bukan pecel sih, jengganan sama pecel beda. Berarti emang nggak ada ya belum? Atau setidaknya kita yang belum tahu mungkin. Kemungkinan kita yang belum tahu. Ya kita udah Tapi susah lah. Tapi susah. udah 11 tahun di Singapura nggak pernah jumpa itu. Nggak Susah. pernah Mungkin jumpa. mungkin orang-orang yang online di Facebook mungkin. Mungkin. Dan yang kedua, bagi kalian yang mengatakan Singapura itu nggak ada warung, salah besar guys ya. Berarti yang pertama tadi memang nggak bisa pecel, tapi kalau warung ada. Warung ada. Ini kayak gini. Jadi kualitas warung di Singapura seperti ini guys ya. Jadi versi Singapura nih. Ini versi Singapura. Artinya untuk nemuin warung gampang ya? Gampang. Di bawah blok aja ya? Tinggal turun ke bawah aja sih. Ya, gampang banget untuk menemukan warung di Singapura. Oke. Makasih banyak ya udah nemenin kita nonton untuk para Uncle Bobo viewers dan mungkin kalian yang akhirnya nonton channel saya untuk video perdana saya ini. Tolong stay tune, dukung kami selalu, subscribe, like, dan kalian juga bisa share komen kalian. Apapun komen itu kita akan selalu hargain. Yes, bener. Setiap orang itu punya hak untuk berpendapat Bener. dan berbeda pendapat itu wajar. Wajar. Betul ya? Sangat Betul ya? wajar. Yang tidak boleh itu memaksakan pendapat dirinya kepada orang lain. Nah, itu dia. Itu nggak boleh. kan, nggak boleh kan. Fanatik itu. Nah, nggak boleh. Jadi karena apa? Setiap orang itu istimewa, setiap orang itu cerdas dengan keunikannya masing-masing. Betul ya bro ya? Betul. Betul. Mari kita saling menghargai. Jadi apapun komen kalian nggak masalah. Aku mau nambah. Oke. Gini ya. Kalau bagi kalian masih merasa mahal setelah penjelasan tadi, dengan harga 25.000 makanan seperti ini masih mahal. Gini guys ya, aku ubah cara pikir kalian. Untuk kelas kebersihan seperti ini, tempat yang selalu dimonitor sama government, Oke. ya kan? Tempat-tempat seperti ini bahkan di Indonesia harga makanan seperti ini tuh bisa jauh lebih mahal. Karena ini udah setara dengan kualitas tempat-tempat makan di tempat para wisata. The have. Ya, tempatnya orang kaya-kaya gitu. Padahal kalau di Singapura ini warung, guys. Iya. Ini warung. Iya. Ini kalau dirupiahkan di Indonesia kan pergi ke daerah tepi jalan, kebersihan seperti ini, itu harganya mahal. Nggak seperti ini gitu. Oke. Paham. Dapat kan poinnya kan? Jadi effortnya ya. Effortnya. Tapi bro, aku masih kembali ke soal tadi. Kalau kalian mau nilai tukaran, itu nggak adil bro. Menurut Memang nggak adil. aku. Karena gini, gampangannya gini. Oke lah, kalau kalian masih memaksa, oke. Sekarang di mana sih letak logika yang tadi aku bilang bahwa harusnya dibandingkan adalah harga lokal dengan pendapatan lokal?
di sini dengan di contoh nih ya, kayak di Indonesia ya, gaji di sana mungkin UMR 3 juta sekian bro, kurang lebih ya, orang kantoran ya. Iya. Yang mana orang di sini kerja kantoran pun seperti aku tadi bilang 3.500 ke atas ya. Itu minimal 3.500 ke atas. Mayoritas. Jadi kalau kita mau bandingkan rasionya kan harusnya 1.000 banding 1. Iya. Karena yang sini 3 juta, sini 3.000 ya. Berarti 1.000 banding 1. Paham ya bro ya? Paham. Artinya kalau harga sana 10.000 ya sini $10. Iya. Gitu ya. Benar. Tapi kalian pasti akan terkejut. Harga makanan di sini tadi ini 2,5. Mungkin pikir kalian iyalah roti sama telur. Sabar. Totalnya Bahkan- katakanlah $10 bos. Tapi untuk per orang itu cuma 2,5. Tapi sebentar, sabar. Satu lagi bro. Nasi di sini, nasi lemak, nasi ayam berapa itu bro? $3.50. Iya. Iya. $5 tuh udah istimewa ya. $5 udah istimewa. Apalagi $6 ya. Iya. Istimewa ya. Istimewa banget. Artinya kalau dirupiahin 6.000, berarti meskipun dengan nilai yang 6.000, tapi bisa nasi lemak yang istimewa di sini. Di sini $6. Jangan dikursin lagi loh ya. Kalau dikursin 60.000 jadinya. Jangan. Maksud saya harga lokal dengan pendapatan lokal. $6 untuk pendapatan 3.500 ke atas, kecil Jadi yang kita bahas di sini tuh bukan angkanya ya, yang kita bahas tuh nilainya. nilainya. Jadi antara sini, jadi sekali lagi ya, bukan dibandingkan dengan nilai tukaran, tapi harga lokal dengan pendapatan lokal. Oke deh. Jadi agak sedikit, tapi anyway kita mau menjelaskan yang tadi ya, bagus juga. Biar orang nggak salah paham. Gitu. Ikutin terus kolaborasi video kita antara Uncle Bobo sama saya, Fajar Syahriritno. Yang jelas kita selalu bahas apapun tentang apa yang di travel kita lihat, dan kita pasti akan bahas sesuatu apapun itu tentang hikmah. Jadi sharing travel story itu mungkin bukan melulu sekedar apa yang di travel itu seperti backpack kah, leisure travel kah, tidak. Tapi lebih itu iya, tapi lebih luas lagi, apalagi sekarang dalam masa pandemi, yaitu begitu kita keluar dari rumah, apa-apa saja yang kita lihat, apa-apa saja yang kita bisa share kepada kalian, mungkin bisa memotivasi atau menginspirasi atau setidaknya menambah wawasan kalian, dan kalian mungkin ingin respon dengan komen atau apapun itu, kita akan hargai. Dan stay tune, jangan lupa subscribe Uncle Bobo. like Uncle Bobo dan channel saya Fajar Syahriritno. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.